Oke, baik teman-teman, selamat datang di channel saya kembali. Dan kali ini kita tidak akan membahas masalah tutorial, tidak akan membahas masalah vlog ataupun hal-hal lain. Kali ini khusus karena saya kaget ya, saya kaget. Kebetulan saat ini saya tinggal di Jawa Barat dan saya kaget bahwa salah satu virus yang ditakuti di seluruh dunia karena sangat-sangat cepat penyebarannya dan sudah menewaskan ribuan orang kalau nggak salah ya, telah masuk di Indonesia, teman-teman. Oke, di sini di media, di salah satu media kompas.com, saya membaca 2 orang di Indonesia telah positif corona. Oke, bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi bahwa terdapat 2 kasus positif infeksi virus corona di Indonesia pada hari ini. Kedua pasien tersebut merupakan seorang ibu 64 tahun dan anaknya berumur 31 tahun yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Dan saat ini mereka sedang menjalani isolasi di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, teman-teman. Oke, mereka diketahui tidak pernah memiliki riwayat ke wilayah yang memiliki risiko penularan virus penyebab penyakit COVID-19 itu. Oke, namun mereka dilaporkan tertular virus corona dari warga negara Jepang yang sebelumnya berkunjung ke kediaman mereka. Entah seperti apa ceritanya kedua orang Jepang itu bisa datang. Diketahui terinfeksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan sudah berada di Malaysia saat ini. Oke, dengan ditemukannya kasus ini di Indonesia, pemerintah mengimbau meningkatkan kewaspadaan agar tidak tertular virus yang sejauh ini sudah merenggut 3044 nyawa, teman-teman, di berbagai belahan dunia. Pertanyaan paling mendasar yang penting untuk diketahui adalah cara penyebaran virus yang diberi nama. Sebelum kita masuk ke cara penularannya, beberapa minggu lalu sempat membaca bahwa Indonesia sangat-sangat percaya diri ya, tidak akan masuk ke Indonesia virus ini. Namun ternyata ya Allahu a'lam ya, teman-teman ya. Kita berharap yang terbaik aja buat Indonesia. Oke, di sini disebutkan cara penularannya. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut cara penularan virus corona baru bisa terjadi serupa dengan cara penularan virus corona lainnya, yaitu SARS dan MERS. CDC menyebut hal itu karena virus ini tergolong baru sehingga karakteristiknya belum diketahui secara sempurna, entah itu bentuk, zat atau apalah. Untuk itu para ahli hanya bisa memperkirakan dengan menjadikan virus sejenis sebagai bahan acuannya. Di sini disebutkan cairan tubuh. Penularan penyakit COVID-19 bisa terjadi dari manusia ke manusia melalui tetesan cairan tubuh penderita, terutama saat pasien mengalami batuk atau bersin di sekitar orang yang masih sehat. Alangkah baiknya yang sudah sadar diri terkena virus atau mungkin ada dampak-dampak atau itulah ya, ada baiknya menggunakan masker sih ya, kalau memang peduli dengan teman-teman sekitar atau orang-orang yang bergumul dengan dia gitu. Oke, tetesan ini bisa mengenai mulut atau hidung, bahkan mungkin terhirup hingga ke paru-paru orang sekitar dalam radius 1,8 meter. Jadi nggak sampai 2 meter, teman-teman. Kecuali batuknya sampai 2 meter, asing, parah banget. Itu bisa kena jadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya lihat orang batuk di sana ya nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Cara penularan seperti ini disebut CDC sebagai yang paling banyak terjadi selama ini di beberapa negara. Ini penularannya. Kemudian dari benda mati, penularan yang kedua bisa melalui kontak dengan fomite atau benda mati yang dipegang bersama dan memiliki potensi terhadap virus. Benda yang dipegang bersama, oke, bisa jadi teman-teman saat sedang ngopi sama yang terdampak ya di kafe yang biasa ngopi, jajan kopi, mungkin temannya tadi sedang batuk, pegang ininya, terus kita juga minta join gitu, satu kita pegang, sebenarnya posisi itulah yang dibilang rawan tadi, memegang benda mati itu contoh aja ya. Masih banyak hal-hal lain, bisa jadi handle motor, setir mobil dan lain-lain sebagainya. Oke, hal itu ketika seorang yang sehat menyentuh permukaan benda yang diliputi virus yang sebelumnya terdapat kontak dengan pasien yang telah terinfeksi virus corona. Misalnya handuk, oke, sini contohkan kok, uang, pakaian, piring, mainan, dan sebagainya yang dapat menjadi benda media perantara infeksi dari satu orang ke orang lainnya. Wow, ada teman-teman yang nggak pegang duit,
Saya rasa enggak ya, rada-rada susah kayaknya teman-teman. Oke, mungkin saja seseorang bisa mendapatkan COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata mereka sendiri. Namun cara penularan seperti ini tidak dianggap sebagai cara utama penyebaran virus. Oke, kita next. Jadi di sini disebutkan bahwa cara penularannya itu tidak harus sakit. CDC juga menjelaskan virus corona tidak hanya bisa ditularkan dari orang yang sudah menunjukkan gejala tertentu, bersin-bersin, buang ingus sembarangan misalnya seperti itu. Sebelum gejala muncul pun seseorang bisa jadi telah terinfeksi virus. Terdapat sejumlah kasus yang dilaporkan bahwa penularan terjadi di antara orang-orang yang tidak menunjukkan gejala sakit tertentu saja sih dari saya saat ini. Teman-teman yang sementara sedang menonton ini, walau yang mudah-mudahan enggak deh. Oke. Namun metode penularan tersebut juga bukan cara penyebaran yang utama. Apa yang harus dilakukan? Di media ini kita diajari, oke, masalah yang ada dan cara apa yang harus kita hadapi setelah virus ini dinyatakan positif masuk ke Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Setelah mengetahui cara penyebaran virus corona tersebut, maka WHO memberikan sejumlah arahan kepada seluruh masyarakat dunia agar terhindar dari virus ini. Oke, berikut ini sejumlah saran yang disampaikan oleh WHO. Yang pertama, teman-teman, menghindari kontak dekat dengan pasien penderita penyakit saluran pernapasan akut, ISPA ya. Oke, yang kedua, rajin mencuci tangan, khususnya setelah melakukan kontak langsung dengan pasien atau lingkungan tempat tinggal. Jika tadi kita disebutkan uang juga bisa menjadi sarana dalam penyaluran, ya berarti sekarang teman-teman buat memegang uang juga mesti hati-hati ya. Oke, nomor 3, menghindari kontak dengan peternakan atau binatang liar tanpa adanya perlindungan. Ya, teman-teman disarankan menggunakan sarung tangan minimal, dan setelah habis memegang binatang mungkin baiknya cuci tangan lagi. Nomor 4, yang keempat, orang dengan gejala penyakit pernafasan sebaiknya beretika saat bersin, misalnya dengan menjaga jarak dengan orang lain, menutup mulut saat batuk, atau bersin dengan tisu kain sekali pakai kemudian mencuci tangannya. Ya jangan teman-teman yang udah ngerasa sakit terus kemudian bersin sembarangan ya kan. Bahkan kayak ada kemarin video yang sempat viral kan, sengaja mereka itu sengaja ludah mereka pegang-pegang di kanan kiri. Aduh, etikanya nggak ada, yang udah sakit nggak tahu diri pula. Oke, nomor 5, tingkatkan standar praktik pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, terutama di bagian kegawat daruratan. Oke, nomor 6, hindari konsumsi produk hewani mentah seperti daging dan susu yang hanya diolah setengah matang. Oke, teman-teman yang mungkin suka makan makanan yang setengah matang ya kan, di toko-toko yang gede-gede sana banyak ya, dianjurkan saat ini dikurangilah konsumsi itu. Oke teman-teman, saya hanya bisa berdoa ya kan, berdoa semoga pemerintah bisa lebih bijak dan waspada lagi. Jangan terlalu arogan mengatakan Indonesia ini akan bebas dari segala penyakit. Enggak, bagi saya Allah lah segalanya teman-teman. Oke, tetap pintar-pintar menjaga diri ya kan, menjaga kesehatan, dan lebih baik lebih mawas diri lah ya. Bukannya kita menolak hubungan pertemanan, silaturahmi teman-teman dari luar, namun untuk saat ini saya rasa bisa mungkin agak sedikit dibatasin ya kan, karena silaturahmi tidak harus dilakukan dengan cara bertatap muka, berpelukan, cipika-cipiku gitu. Oke, bersilaturahmi bisa berlewat baik, pokoknya yang aman-aman aja kan gitu. Oke, kayaknya seperti ini dulu teman-teman. Nanti saya akan update lagi info apa yang terbaru soal virus corona ini yang sudah masuk ke Indonesia. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, atau mungkin ada masukan cara penanggulangan lain silahkan tulis di dinding komentar ya teman-teman ya. Di sini kita sama-sama belajar. Oke, lebih kurangnya buat saya kayaknya cukup. Mungkin teman-teman stay tune terus di channel ini. Oke, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.